Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya berjudul Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Fisika di MAN Balikpapan. Pokok pembahasan kita kali ini yang terdiri dari bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, dan bab 3, metode penelitian. Latar belakang dari penelitian saya adalah pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka, untuk mencapai pendidikan yang baik dan bermutu, dibutuhkan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan, di mana belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek yang diperkuat. Sedangkan fisika itu sendiri merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kejadian ilmiah. Fisika mempelajari gejala-gejala dan kejadian alam melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya berwujud produk ilmiah berupa konsep, hukum, teori yang berlaku secara universal. Rumusan masalah. Jadi, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1. Bagaimana peningkatan hasil belajar fisika peserta didik Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, bagaimana keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, bagaimana tanggapan peserta didik tentang pembelajaran fisika dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah guru dapat menerapkan model pembelajaran berbasis masalah untuk mampu meningkatkan hasil belajar fisika peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan. Yang kedua, melalui model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran fisika di Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan. Manfaat dari penelitian ini yaitu pertama, dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, suasana belajar dapat menjadi lebih menyenangkan dan variatif sehingga membuat peserta didik menjadi lebih giat dan semangat dalam belajar. Yang kedua, dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dapat menumbuhkan keaktifan peserta didik dalam mengerjakan tugas mandiri dan kelompok. Yang ketiga, dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, dapat menanamkan keberanian peserta didik untuk mengungkapkan ide, pendapat, pertanyaan, serta saran yang membangun. Yang terakhir, dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi suatu kegiatan belajar. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran pada dasarnya tidak menitikberatkan pada apa yang dipelajari, melainkan pembelajaran itu berupaya untuk menciptakan bagaimana peserta didik mengalami proses belajar, yaitu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan cara pengorganisasian materi, cara penyampaian pelajaran, dan cara mengelola pembelajaran. Dampak dari tindakan pembelajaran adalah peserta didik akan belajar sesuatu yang mereka tidak akan pelajari tanpa adanya tindakan pembelajar atau mempelajari sesuatu dengan cara yang lebih efisien. Dalam konteks pembelajaran, sama sekali tidak berarti memperbesar peranan peserta didik di satu pihak dan memperkecil peranan guru di pihak lain. Dalam istilah pembelajaran, guru tetap harus berperan secara optimal, demikian juga dengan peserta didik. Perbedaan dominasi dan aktivitasnya hanya pada perbedaan tugas-tugas atau perlakuan guru dan peserta didik terhadap materi dan proses pembelajaran.
Model pembelajaran merupakan suatu rangkaian proses belajar mengajar dari awal hingga akhir, yang melibatkan bagaimana aktivitas guru dan peserta didik dalam desain pembelajaran tertentu yang berbantuan bahan ajar khusus, serta bagaimana interaksi antara guru dan peserta didik. Pada umumnya, sebuah model pembelajaran terdiri dari tahapan-tahapan proses pembelajaran yang harus dilakukan. Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik dan gaya mengajar guru. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahapan kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Bagian dari pembelajaran berbasis masalah itu sendiri adalah pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik. Model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara menghadapkan para peserta didik tersebut dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Pembelajaran berbasis masalah merupakan seperangkat model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengetahuan diri. Pembelajaran berbasis masalah ini menekankan partisipasi aktif dari peserta didik. Hal ini juga mendorong para peserta didik dalam mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri. Pembelajaran berbasis masalah menggunakan suasana pembelajaran yang diarahkan oleh suatu permasalahan sehari-hari. Permasalahan itu dapat diajukan atau diberikan guru kepada peserta didik dan peserta didik bersama guru atau dari peserta didik sendiri, yang kemudian dijadikan pembahasan dan dicari pemecahannya sebagai kegiatan-kegiatan belajar peserta didik. Pada pembelajaran berbasis masalah terdapat 6 ciri-ciri yang dapat kita ketahui. Yang pertama, proses belajar harus dimulai dengan suatu masalah, terutama masalah yang belum terpecahkan. Kedua, isi dari suatu permasalahan adalah merupakan isu-isu yang menarik perhatian peserta didik. Yang ketiga, guru hanya sebagai fasilitator fasilitator dalam kelas. Keempat, peserta didik harus diberi waktu untuk berpikir atau mengumpulkan informasi dan menyusun strategi pemecahan masalah. Dalam proses ini, pemikiran-pemikiran yang kreatif harus didukung. Kelima, tingkat kesukaran dari materi yang akan dipecahkan tidak terlalu sulit sehingga tidak menakuti peserta didik. Yang keenam, kenyamanan dan keamanan lingkungan pembelajaran harus diciptakan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan peserta didik dan memecahkan masalah. Mengenai tujuan pembelajaran berbasis masalah, dalam Ibrahim dan Nur menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Belajar berbagai peran orang dewasa melalui perlibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi, dan menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri yang mendorong mereka untuk mengajukan pertanyaan, mencari penyelesaian terhadap masalah nyata oleh mereka sendiri, serta belajar untuk menyesuaikan tugas-tugas itu secara mandiri dalam hidupnya kelak. Pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Dalam model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik diberikan suatu masalah. Selanjutnya, secara berkelompok, mereka mencari solusi-solusi atas permasalahan tersebut. Untuk mendapatkan solusi, mereka diharapkan secara aktif mencari informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber, di mana informasi tersebut dapat didapat dari bahan bacaan, literatur atau narasumber, dan sebagainya. Pada pembelajaran berbasis masalah, terdapat langkah-langkah atau sintaks yang bisa kita ikuti, di mana tahap pertama yaitu
Orientasi masalah pada peserta didik. Di sini, peserta didik diberi penjelasan tujuan pembelajaran, logistik yang dibutuhkan, diberikan masalah melalui fenomena atau demonstrasi cerita. Peserta didik dimotivasi agar terlibat pada pemecahan masalah yang dipilih. Tahap kedua yaitu pastikan peserta didik untuk belajar, di mana peserta didik dibantu untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. Tahap ketiga yaitu penyelidikan secara individual atau kelompok. Di sini, peserta didik didorong untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah yang sedang mereka hadapi. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini peserta didik dibimbing atau dibantu dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai dengan model dan dibantu untuk berbagi tugas dengan temannya. Tahap kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, peserta didik dibimbing atau dibantu untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan, sehingga dari evaluasi ini mereka dapat mengembangkan diri sendiri. Menurut Abu Dinata, pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan pembelajaran berbasis masalah akan terjadi pembelajaran bermakna. Peserta didik atau maha peserta didik yang belajar memecahkan suatu masalah, maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika peserta didik atau maha peserta didik berhadapan dengan situasi di mana konsep diterapkan. Yang kedua, dalam situasi pembelajaran berbasis masalah, peserta didik atau maha peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik atau maha peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Seperti pada umumnya, setiap hal pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun pembelajaran berbasis masalah ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya, kelebihan pembelajaran berbasis masalah yaitu penemuan solusi adalah metode paling signifikan untuk bisa memahami pengetahuan. Yang kedua, problem solving bisa memicu peserta didik untuk lebih lapar dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pemecahan masalah bisa menumbuhkan semangat peserta didik dalam kegiatan belajar. Yang keempat, bisa bermanfaat untuk menemukan cara agar menerapkan pengetahuan kepada orang lain. Yang kelima, memberikan rasa tanggung jawab dalam belajar. Penemuan solusi juga mengembangkan peserta didik. Yang keenam, mengetahui bahwa setiap pembelajaran pada hakikatnya cara berpikir. Kelemahan pada pembelajaran berbasis masalah ini yaitu bila peserta didik tidak mempunyai inisiatif atau semangat dan permasalahan terlalu sulit, peserta didik akan merasa jenuh untuk hanya sekedar mencoba. Yang kedua, kesuksesan pembelajaran berbasis masalah mengorbankan persiapan dan waktu yang tidak sedikit. Yang ketiga, pemahaman yang kurang akan berdampak pada peserta didik dalam memotivasi diri dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hasil belajar. Pada hakikatnya, hasil belajar adalah
perubahan tingkah laku setelah terjadi pembelajaran. Tingkah laku yang dimaksudkan di sini yaitu meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jika dikaitkan dengan hal belajar, maka hasil belajar merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya seorang peserta didik dalam proses pelajaran. Berdasarkan pengetahuan di atas, maka hasil belajar fisika dapat diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh tujuan pembelajaran fisika yang dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar yang telah didapatkan. Hasil belajar merupakan taraf kemampuan aktual yang terukur berupa penguasaan materi, pelajaran, dan keterampilan-keterampilan. Dalam penelitian ini, subjek yang digunakan adalah peserta didik kelas 11 di Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan yang berjumlah 35 orang pada mata pelajaran fisika yang dilakukan pada waktu semester 1 antara bulan Juli sampai September. Peserta didik di sini dipilih sebagai subjek karena ditemukan permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang. Nah, di sini tindakan kelas ini adalah kita akan mencari peningkatan hasil belajar peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran berbasis masalah. Desain penelitian ini kita menggunakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian tindakan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di kelas guna memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Model penelitian ini kita menggunakan model penelitian Chemist and Menchit-Taggart, di mana meliputi 4 tahapan utama diantaranya perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini itu ada 3. Yang pertama, teknik observasi atau pengamatan. Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data yang berupa peristiwa, aktivitas, dan tempat. Tujuan pengamatan untuk menjelaskan situasi yang diteliti, aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh data yang sebenarnya. Pengamatan yang dilakukan adalah observasi peran total atau yang biasa disebut complete participant. Dalam hal ini, peneliti menjadi bagian dari kelompok yang diamati. Para peneliti tidak terlibat karena kelompok yang diamati tak menyadari bahwa mereka diamati. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Adapun yang menjadi fokus perhatian kepada guru diantaranya kesesuaian kegiatan pembelajaran dengan sintaks pembelajaran berbasis masalah, pengelolaan kelas, komunikasi guru dengan peserta didik dengan peserta didik, dan pemberian penilaian. Selain itu, dilakukan observasi terhadap peserta didik selama proses pembelajaran, menyangkut keterampilan berbicara peserta didik, dan pemberian umpan balik selama proses pembelajaran. Yang kedua, teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kurikulum, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan RPP, hasil evaluasi, dan daftar peserta didik. Sedangkan selama kegiatan pembelajaran, dokumentasi yang diperlukan berupa foto dan video. Yang terakhir itu teknik tes. Dalam penelitian ini, tes akhir siklus atau pada saat pemberian tugas, alat pengumpul datanya berupa soal bentuk uraian. Tes dilakukan untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik. Prosedur penelitian pada tindakan kelas ini akan dilaksanakan dalam 3 siklus, dan pada masing-masing siklus terdiri atas 1 kali pertemuan. Rencana tindakan masing-masing siklus dalam penelitian tindakan kelas ini dibagi dalam 4 tahap kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada perencanaan, kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan berupa menyiapkan silabus, mendesain langkah-langkah kegiatan pembelajaran model pembelajaran berbasis masalah, menyiapkan RPP, menyiapkan bahan dan sumber belajar berupa buku paket atau media atau alat peraga,
membuat LKS dan lembar jawaban, membuat lembar observasi peserta didik. Yang dilakukan pada tahap kedua yaitu pelaksanaan tindakan. Kegiatan pada tahap ini adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagaimana tugas keseharian yang dilaksanakan oleh guru di kelas. Tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengandalkan sintaks pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga yaitu observasi. Kegiatan pengamatan observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu bagaimana aktivitas belajar peserta didik selama pembelajaran dalam menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Observasi dilakukan dengan cermat terhadap proses tindakan dan dampaknya terhadap perbaikan proses pembelajaran maupun hasil belajar peserta didik. Hasil observasi ini merupakan bentuk data untuk melihat kekurangan dan kelebihan di dalam kegiatan pembelajaran. Apabila terdapat kekurangan, perlu ditindaklanjuti, sedangkan hasil belajar yang baik perlu diperhatikan atau menentukan langkah-langkah perbandingan antara proses pembelajaran siklus berikutnya menjadi lebih baik sehingga tercipta suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Selain terakhir adalah refleksi. Refleksi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan tindakan yang kita berikan kepada peserta didik selama proses belajar mengajar. Keberhasilan tindakan yang dilaksanakan akan ditingkatkan dan dipertahankan pada tahap berikutnya.